Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tata pemerintahan yang baik. Pertama, pengertian tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik yaitu tata pemerintahan yang mentaati hukum, menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, bersikap egaliter dan menghormati keragaman termasuk etnis, agama, suku, dan budaya lokal. Good governance berhubungan dengan pelayanan prima, yaitu hubungan proses dan output. Jika proses kegiatan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip good governance, maka hasilnya adalah pelayanan prima, dan dampaknya adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, good governance dan pelayanan prima merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Good governance ialah tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam mewujudkan konsep good governance, maka diperlukan sinergi antar tiga aktor utama, yakni pemerintah, private sector, dan civil society. Ketiga aktor ini mempunyai peran dalam mengelola sumber daya, lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Pengertian good governance dalam versi World Bank diartikan sebagai penyelenggaraan, pengelolaan, atau manajemen dalam pemerintah secara solid dan akuntabel serta berdasarkan prinsip pasar yang efisien dan juga pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politis. Hal ini bagi sektor pemerintah atau sektor privat sekalipun merupakan suatu inovasi atau terobosan yang mutakhir dalam upaya menciptakan kredibilitas publik manajerial yang handal. Tata kepemerintahan yang baik atau yang disebut good governance ini hadir sebagai salah satu bentuk solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu negara. Good governance membantu mengintegrasikan antar peran pemerintah, private sector, dan masyarakat untuk mencapai konsensus bersama, di mana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien. Dengan memperhatikan nilai-nilai dan cara kerja good governance, maka hal ini bisa memperkecil terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan karena program-program yang ditetapkan adalah berdasarkan keputusan bersama. Di Indonesia, istilah tata kelola pemerintahan sering dihubungkan dan disamaartikan dengan istilah governance yang dimunculkan oleh Bank Dunia pada tahun 1992. Ditinjau dari sisi semantik, kebahasaan governance berarti tata kepemerintahan. Dengan demikian, istilah governance dapat dimaknai paling tidak dalam tiga hal, yakni yang pertama, governance sebagai sebuah rangkaian proses pembentukan atau pengambilan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kedua, governance sebagai implementasi atau pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan untuk mengelola berbagai urusan negara dalam arti pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan. Yang ketiga, governance sebagai instrumen negara untuk mendorong terciptanya kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, dapat diterima oleh akal sehat bahwa konsep governance dikembangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap konsep government yang terlalu meletakkan negara atau pemerintah dalam posisi yang terlalu dominan. Konsep government menurut Sri Sumarni mempunyai banyak kelemahan, terutama pada sisi dominasi negara yang meletakkan nasib rakyat pada efektivitas negara semata. Peran pemerintah yang dominan ternyata tidak menjadikan pemerintah mampu menjalankan
tugas mulianya untuk mesejahterakan rakyat. Yang terjadi adalah pemerintah yang dipilih oleh rakyat mengabaikan dan menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Akibatnya, timbul berbagai masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sulit diberantas. Monopoli dalam kegiatan ekonomi, penegakan hukum yang sulit berjalan, serta pelayanan publik yang tidak memuaskan masyarakat. Pada konsep governance, keterlibatan pihak eksternal di luar pemerintah menjadi sesuatu yang niscaya. Keterlibatan tersebut akan membawa dampak positif tidak hanya pada saat perumusan kebijakan semata, tetapi bermanfaat pula dalam pelaksanaannya. Ditinjau dari aspek ini, terlihat bahwa dalam istilah governance mengandung arti positif atau mengarahkan kepada kebaikan. Oleh karena itu, istilah governance sering diikuti dengan kata good, sehingga menjadi good governance. Istilah inilah yang kemudian diadopsi di Indonesia, yang kemudian diterjemahkan menjadi tata kelola pemerintahan yang baik. Dan untuk selanjutnya akan saya lanjutkan untuk penjelasan mengenai prinsip-prinsip tata pemerintah yang baik. Dalam keberhasilan dari good governance itu bisa dipahami melalui prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Dan prinsip-prinsip itu akan digunakan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Dan apa saja prinsip-prinsipnya? Yang pertama, di sini ada partisipasi. Apa itu partisipasi? Partisipasi di sini menjelaskan mengenai partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Baik keputusannya itu secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga-lembaga yang sah untuk mengakomodir kepentingan warga masyarakat itu sendiri. Nah, partisipasi masyarakat yang dibangun berdasarkan prinsip kebebasan yang adil dan santun, itu dengan adanya partisipasi dari masyarakat, maka akan membuat suatu kebijakan menjadi lebih nyata atau menjadi lebih hidup. Dan setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara dan berpemerintah serta bermasyarakat, serta dia juga memiliki hak untuk secara langsung melakukan hal-hal yang sudah disebutkan, baik melalui intermediasi institusi, legitimasi yang mewakili kepentingannya itu. Dan partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi saja, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Itu prinsip yang pertama. Lalu, prinsip yang kedua ini berbicara mengenai supremasi hukum. Hukum itu memiliki peranan penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, hukum yang dibuat itu harus bersifat tidak boleh memihak, dia harus adil dan konsisten. Dan hukum itu harus diberlakukan tanpa pandang bulu, tidak melihat pada jabatan, materi, dan kekerabatan. Serta good governance itu dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh sebab itu, langkah awal penciptaan good governance adalah membangun sistem hukum yang sehat. Sehat baik perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, serta sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut. Yang ketiga adalah transparansi. Transparansi atau bias diartikan dengan keterbukaan adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Informasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatikan pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Keterbukaan adalah salah satu prinsip good governance, terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang mencakup semua kepentingan publik. Yang keempat adalah stakeholder. Stakeholder mempunyai peranan penting dalam membangun kemitraan dengan pemerintahan. Stakeholder di sini bisa berkedudukan sebagai pengambil keputusan atau pelaksana program. Stakeholder mempunyai kepentingan tersendiri yang mana seharusnya berjalan selaras dengan kepentingan yang dibangun oleh pemerintahan dan masyarakat. Berorientasi pada konsensus. Pemerintahan memiliki peran sebagai katalisator, yakni menjembatani berbagai aspirasi dan kepentingan sehingga nanti bisa didapat sebuah konsensus yang berdasar pada kesepakatan bersama. Good governance atau tata pemerintahan yang baik menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. Yang keenam adalah kesetaraan. Seluruh warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama di mata hukum dan untuk mencapai kesejahteraannya. Prinsip kesetaraan akan memacu dampak keadilan dan pembangunan ekonomi yang stabil. Karena semua rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan pengembangan diri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dalam menjalankan program-program dan kebijakan, pemerintah berpegang pada prinsip efektif dan efisien, di mana program dikatakan efektif jika program yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan efisien, artinya pemerintahan harus menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan. Yang selanjutnya ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah segala bentuk kegiatan atau program yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dapat berbeda-beda tergantung dari pihak yang terkait. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintahan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang selanjutnya ada visi strategis. Visi strategis merupakan cara pandang yang digagas oleh pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi strategis adalah rencana atau kegiatan atau bisa jadi program apa yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan negara. Cara pandang yang strategis akan membuat suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang perlu untuk pembangunan. Sedangkan menurut United National Development Program atau UNDP, prinsip good governance terbagi menjadi 12, yaitu yang pertama partisipasi masyarakat, yang kedua wawasan ke depan, selanjutnya keterbukaan dan transparansi, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, yang keenam kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat, yang ketujuh desentralisasi, yang kedelapan komitmen pada lingkungan hidup, yang kesembilan komitmen pada pengurangan kesenjangan, yang kesepuluh profesionalisme dan kompetensi, yang kesebelas keefisien dan keefektifan, dan yang terakhir ada data tanggap. C. Langkah-langkah tata pemerintahan yang baik. Ciri penting lainnya yang menyangkut tata kelola pemerintahan. Langkah-langkah sebagai berikut. A. Memperhakkan kepentingan kaum paling miskin dan lemah, khususnya berkaitan dengan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya pembangunan. B. Prioritas politik, sosial, dan ekonomi dibangun di atas dasar konsensus. C.
mengikutsertakan semua kepentingan di dalam merencanakan dan merumuskan suatu kebijakan. D. Transparansi dan pertanggungjawab menjadi sebuah inherent di dalam seluruh sikap dan perilaku kekuasaannya. E. Birokrasi pemerintahan dilakukan dengan efektif, efisien, dan adil. F. Supremasi hukum diletakkan dan dilakukan secara konsisten. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia (Menpan RI) telah merekomendasikan langkah-langkah penerapan tata pemerintahan yang baik, meliputi 1. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah. 2. Penerapan manajemen berbasis kinerja. 3. Pelayanan sektor publik. 4. Pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa. 5. Peningkatan kemampuan teknis aparatur. 6. Peningkatan kesadaran anti korupsi. 7. Penanganan pengaduan masyarakat. Cukup sekian kelompok kami. Saya akhiri. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di list yang akan kami sediakan. Kami dari kelompok 6. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.